Bab 62, apakah kamu hanya menunggu untuk mati? Suara ini hampir membuat Liu Heida takut hingga dia kencing di celana. Orang ini berbalik dengan tajam dan sudah memegang pisau tajam di tangannya. Bagaimanapun, dia adalah bajingan yang berkeliaran di seluruh kota, tapi dia masih memiliki keberanian untuk memperjuangkan hidupnya. Namun ketika dia menoleh ke belakang, dia mengenal pria ini. Dia adalah temannya saat cuaca cerah, dan semua orang memanggilnya Sun Erlunzi. Meskipun dia adalah teman cuaca cerah, atau teman di saat bersenang-senang, tapi orang ini relatif setia. Tanpa diduga, dia dihadang hari ini. Anak muda bodoh, Sun Er. Kita tidak memiliki keluhan di masa lalu, dan tidak ada permusuhan akhir-akhir ini. Aku biasanya mentraktirmu minuman, jadi kenapa kamu menghalangi jalanku hari ini? Sun Erlingzi terkekeh. Kamu, Liu Heida, sedang melakukan hal-hal hebat sekarang. Orang-orang di seluruh kota berusaha menangkapmu, dan hadiahnya telah ditingkatkan menjadi 5 kali lipat. Tapi jangan melihatnya karena aku tidak punya banyak kemampuan, tapi aku tidak bisa menjual temanku demi kejayaan. Pamanmu memintaku melakukannya hari ini, jadi aku datang ke tempat yang familiar ini untuk mencarinya. Ayo pergi bersamaku. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Sun Er tidak menjelaskan banyak hal dan pergi. Liu Heida ragu-ragu sejenak, tapi tetap mengikuti. Meskipun pamannya bukan orang jujur, dia akan rontok kapanpun dia mau, dan menjual dirinya sendiri kapanpun dia mau, tapi sekarang dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Sekarang Sun Er dapat menemukannya, cepat atau lambat Liu Er dan yang lainnya akan menghadangnya di jalan. Pada saat itu, dia mungkin akan putus asa untuk mati. Sekarang hanya ini satu-satunya sedotan penyelamat hidup yang tersisa. Liu Heida mengikutinya dengan berani, berjalan melalui jalanan dan gang, dan segera sampai di sebuah gang di kota kabupaten. Proyek ini dinamakan Garden Alley. Sesuai dengan namanya, masyarakat yang tinggal di gang ini merupakan penjual bunga musiman. Tempat ini sangat terpencil, dan tidak ada tempat perjudian di dekatnya. Dalam keadaan normal, orang pemerintahan jarang muncul di sini. Berjalan sampai ke halaman terdalam di gang, pintu tiba-tiba terbuka, memperlihatkan separuh wajah Kapten Liu, mengamati sekelilingnya dengan waspada. Masuklah dengan cepat. Sun Er tidak banyak bicara, dia berbalik dan berjalan keluar gang, dia berdiri di depan pintu dan memecahkan biji melon untuk menghibur orang-orang di dalam. Begitu Liu Heida memasuki halaman, dia merasa lelah secara fisik dan mental. Dia baru saja berlarian tanpa tujuan di luar. Baik secara fisik maupun mental, dia telah mencapai batas ketahanannya. Heida, jangan salahkan pamanmu karena mengakuimu. Kamu hanya punya aku. Bahkan jika aku ditangkap oleh hakim daerah, kamu hanya akan mati. Kapten Liu tidak segan-segan membicarakannya, dia membuka mulutnya dan langsung mengatakannya, yang sangat mengesankan Liu Heida. Jika Kapten Liu mengatakan sesuatu tentang hal itu selama pertemuan, bahkan jika Liu Heida tidak mengatakannya, dia pasti akan memarahinya di dalam hatinya. Tetapi sekarang setelah keadaan menjadi seperti ini, dan pamannya sangat jujur, dapat dilihat bahwa sesuatu yang besar pasti telah terjadi di pemerintahan daerah hari ini. Heida, kamu tidak akan mengerti meskipun aku terlalu banyak bicara, jadi singkat saja. Kita gagal dalam rencana ini. Bukan saja kita tidak membunuh Liu Er dan gengnya, tapi aku hampir masuk penjara. Sekarang Liang telah menjadi keponakan dari hakim daerah sialan itu lagi, Ma Liu berada di atasku, dan Liu Er diberi gelar, semacam pasukan keamanan oleh kepala daerah. Secara keseluruhan, masyarakat memiliki keputusan akhir di daerah ini. Memang benar bahwa masyarakat adalah pedang dan kapak, dan saya adalah ikannya. Meskipun Liu Heida sudah siap secara mental dan menduga bahwa dia tidak dapat dipisahkan, ekspresinya berubah setelah mendengar kabar buruk itu. Paman, apa yang harus kita lakukan? Bisakah kita duduk santai dan menunggu kematian? Kapten Liu tersenyum dingin. Nama keluarga saya Liu, pernahkah saya takut akan masalah? Karena mereka tidak ingin kita hidup, mengapa tidak bertarung sampai mati? Heida, saya juga dapat melihat bahwa kelompok mereka memiliki tulang punggung yang memunculkan ide, dan itu adalah Sarjana Masam Liang. Dulu, orang ini banyak bicara, tidak mengerti apa-apa, dan hanya belajar sepanjang hari, tapi akhir-akhir ini dia sepertinya berubah. Liu Heida terdiam, mengingat kejadian baru-baru ini,
memang ada yang tidak beres. Misalnya, geng Niuer, meskipun dia pemberani dan galak serta berani membunuh orang, bukankah dia hanya tinggal di barat kota, mati kelaparan sendirian? Selain itu, Ma Liu, meskipun ia adalah orang yang cerdik dan berkuasa, tetap patuh oleh pamannya. Ia bekerja dengan patuh setiap hari bahkan tanpa berani bicara omong kosong. Keduanya telah mendapatkan emosi dan kemampuan baru-baru ini, jadi mereka harusnya mendapat bimbingan dari seorang ahli. Heida, tangkap pencurinya dulu dan tangkap rajanya dulu. Jika kamu ingin melarikan diri, kamu harus membunuh Liang dan meninggalkan kelompok di seberang tanpa pemimpin. Kudengar Liang memiliki seorang istri yang cantik. Dia tidak menganggapnya serius sebelumnya, tapi sekarang dia hampir seperti bayi yang baru lahir. Kapten Liu sepertinya mendengar sesuatu yang aneh di luar pintu. Dia mendengarkan lama sekali dan memastikan tidak ada yang salah sebelum melanjutkan. Saya mendengar bahwa sebelum terjadi sesuatu pada istrinya, Liang meminjam 6 orang dari Niuer untuk menjaga istrinya di luar pintu rumahnya. Jika kamu ingin membunuh Liang secara langsung, dia pasti tidak akan terkalahkan, tetapi jika kamu menangkap istrinya yang berharga terlebih dahulu, kamu akan memiliki pegangannya dan bisa leluasa membunuhnya. Menurutku, demi istri ini, Liang pasti akan menuruti perintah kita dan memberimu cara untuk bertahan hidup. Jika saatnya tiba, kamu bisa menggunakan istrinya sebagai ancaman untuk menjebak Liang ke pegunungan tandus. Aku akan memberimu beberapa orang untuk menggali lubang dan menguburkan pasangan itu. Kapten Liu benar-benar sangat kejam, dan dia membuat rencana jahat hanya dalam beberapa kata. Tapi Liu Heida menyeringai setelah mendengar ini, Paman, omong-omong tentang para penjaga itu, bisakah saya mengalahkan 6 orang dengan kemampuan kucing berkaki 3 saya? Akhir-akhir ini, orang-orang di bawah pimpinan Niuer telah berlatih setiap hari, dan mereka semua telah mengembangkan keterampilan. Ada 6 dari mereka, dan saya hanya 1 orang. Jika saya pergi ke sana, bukankah berarti saya memberikan kepala saya? Liu Heida tidak bodoh. Ide pamannya tampaknya sempurna, tetapi ada masalah di dalam dirinya. Karena lawan sudah siap untuk bertarung, mereka akan memilih tentara elit dan jenderal, dan mereka juga pasti membawa peralatan. Dengan kemampuannya yang terbatas, mustahil baginya untuk mencapai prestasi ini. Jangan khawatir, saya akan menemukan cara untuk membantu kamu memindahkan orang-orang itu ketika saatnya tiba. Kapten Liu tersenyum sinis, jangan bilang bahwa kamu bahkan tidak bisa berurusan dengan wanita yang lemah. Mendengar ini, Liu Heida akhirnya menghela nafas lega. Jangan kemana-mana di ruangan ini. Jangan menyalakan lampu atau membuat api di malam hari. Berhati-hatilah saat berjalan dan jangan menimbulkan suara apapun. Setiap kali saya mengizinkan kamu mengambil tindakan, saya akan meminta Sun Er untuk datang dan memberi tahu kamu bahwa ini adalah satu-satunya cara kamu untuk melarikan diri dari kota. Jangan khawatir ketahuan di jalan. Saya akan mengatur kereta dan tidak akan ada yang bisa menemukan kesalahan. Liu Heida mengangguk berulang kali. Meskipun dia tahu bahwa melakukan sesuatu kali ini akan sulit dan berbahaya, pada analisis terakhir, tidak ada jalan keluar kedua. Meskipun dia tahu bahwa pamannya ingin menggunakan tangannya sendiri untuk menyingkirkan Liang, dan bahwa dia hanyalah pion untuk dimanfaatkan, bagaimana mungkin dia tidak menundukkan kepalanya di bawah atap yang rendah? Oke, aku akan melakukannya. Liu Heida berkata dengan kejam. Bab 63, Nyonya Liang diculik. Kapten Liu benar-benar layak untuk keponakannya. Dia menyiapkan selimut dan bantal di rumah, serta sekantong besar daging matang dan selusin roti kukus yang terbuat dari nasi kuning. Itu adalah malam yang sangat sulit, dan bisa dikatakan semuanya dalam bahaya. Setiap kali seekor anjing di gang menggonggong, Liu Heida akan menjadi sangat gugup. Dia akan bersembunyi di balik pintu dengan pisau tajam dan menunggu sampai gonggongannya mereda sebelum dia berani kembali. Setelah berjuang beberapa kali di malam hari, mata Liu Heida menjadi merah setelah begadang sepanjang malam. Saat fajar menyingsing, dia mendengar seseorang mengetuk pintu dengan lembut. Jantung Liu Heida hampir melompat keluar dari tenggorokannya. Saat dia melihat keluar melalui celah pintu, ternyata itu adalah Sun Er, jadi dia merasa lega dan segera membuka pintu. Kereta sudah siap, Liang sudah keluar dari rumahnya, ayo berangkat sekarang. Liu Heida naik kereta. Tirai di dalam kereta tertutup rapat, dan dia tidak tahu apa yang terjadi di luar.
Setelah sekian lama, kereta berhenti. Sun Erluzi berkata dengan suara rendah, "Aku akan menjagamu di sini, turunlah dan urus masalah ini. Jangan khawatir, orang-orang itu akan segera dipindahkan dari rumah Liang." Liu Heida dengan hati-hati membuka tirai gerbong, dan ketika dia sampai di pintu masuk gang, dia menjulurkan kepala ke dalam, dan dia segera mundur dengan ketakutan. Halaman kecil yang berseberangan secara diagonal tampak tidak mencolok, tetapi ada beberapa pria besar yang memegang senjata dan menjaganya dengan sangat ketat. Sekarang Liu Heida hidup seperti setahun, takut ada orang yang lewat akan menabraknya. Setelah menunggu secangkir teh, dia tiba-tiba mendengar peluit tajam. Suara peluit ini sangat familiar bagi Liu Heida. Ini adalah metode kontak yang umum digunakan oleh penjaga keamanan New Air. Seperti kata pepatah, ketika satu pihak dalam masalah, semua pihak datang membantu, menciptakan situasi di mana menggunakan lebih banyak untuk mengalahkan lebih sedikit dalam waktu sesingkat mungkin. Seseorang meniup peluitnya. "Ayo pergi dan lihat." Orang-orang besar ini bergegas menuju ke arah barat. Liu Heida mengambil kesempatan itu untuk keluar dari gang dan diam-diam sampai ke pintu masuk halaman kecil. Mendengarkan dengan seksama, tidak ada suara langkah kaki di sekitarnya. Dia segera memanjat tembok setinggi satu orang. Begitu kakinya mendarat, dia melihat kecantikan tiada tara berdiri di depannya. Bukan karena Liu Heida belum pernah melihat wanita sebelumnya. Pria ini menghabiskan hari-harinya dengan minum dan mengunjungi semua rumah bordil di daerah tersebut. Ada juga yang disebut gadis top di sana, tapi dibandingkan dengan yang ada di depannya, dia seperti orang bodoh. Dia tidak pernah berpikir bahwa ada keindahan seperti itu di dunia, dan dia tidak pernah berpikir bahwa dia adalah istri dari sarjana masam Liang itu. Saat ini, bahkan Liu Heida memiliki hati yang penuh nafsu tetapi tidak memiliki keberanian. Ada orang-orang kuat di mana-mana di sekitarnya. Selama ada sedikit pun masalah, mereka akan buru-buru membunuhnya. Liu Heida telah menyiapkan tas panjang yang besar, dan sementara Lin Cuxue tertegun ketakutan, dia memanfaatkannya, memasukkan tubuhnya ke dalam tas besar, dan pergi. "Jangan bergerak, jika kamu berani berteriak dan macam-macam, aku akan menusukmu dengan pisau." Untuk menghemat waktu, Liu Heida tidak mengikat atau menyumbat mulutnya, tetapi dia menemukan tidak ada tanda-tanda perlawanan di dalam karung tas. Lin Cuxue adalah seorang wanita. Dia belum pernah melihat orang yang begitu kejam sebelumnya. Dia terkejut dan pingsan karena ketakutan, jadi dia bahkan tidak berteriak. Kondisi Liu Heida sebenarnya tidak jauh lebih baik. Jantungnya berdebar kencang, sudah melebihi 120 detak per menit. Setelah menunggu wanita tersebut dimuat ke dalam gerbong, dia berhasil menenangkan diri. Sebelum dia bisa mengambil nafas, dia melihat Sun Er mengeluarkan sesuatu seperti burung bangau perunggu dengan lubang tengah di perutnya. Begitu melihat benda itu terbakar, Sun Erluzi dengan tangan dan matanya yang cepat memasukkan mulut burung bangau perunggu itu ke dalam sakunya, lalu mengikatnya erat-erat dengan urat daging sapi. Tidak apa-apa. Dengan ekstasi 5 malamku, gadis ini tidak akan bisa bangun selama 3 atau 4 jam. Ayo cepat keluar kota untuk menghindari mimpi malam yang panjang. Liu Heida juga tahu di dalam hatinya bahwa Sun Erluzi menggunakan semacam obat penenang yang biasa digunakan oleh para pria pemetik bunga, karena takut wanita itu berteriak, dia biasanya menggunakan obat ini untuk membersihkan jalan. Bagian luar tas ini hanya kain goni biasa, namun bagian dalamnya berbeda, terbuat dari beberapa lapis kulit ular dan kertas yang diminyaki. Tas jenis ini dapat digunakan untuk membawa air dan rokok, dan merupakan barang yang umum digunakan di kalangan masyarakat dinasti Zhou. Setelah obat ekstasi masuk ke dalam tas, orang tersebut akan dibius dalam-dalam, tidak dapat berteriak atau menggerakkan anggota tubuhnya selama beberapa jam. Jika ini adalah masa normal, kedua pria itu mungkin memiliki pikiran penuh nafsu, tetapi sekarang adalah masa kritis yang luar biasa, jadi bagaimana mereka berani berpikir demikian? Kereta itu langsung menuju ke timur kota, berniat untuk berangkat. Selama Anda bisa keluar dari gerbang kota, langit cukup tinggi untuk terbang burung, dan laut cukup luas untuk dilewati ikan. Tanpa diduga, ketika mereka sedang berjalan maju di jalan selatan, mereka mendengar seseorang berteriak di kejauhan, "Hentikan gerbongnya." Atas perintah hakim daerah, semua kendaraan yang lewat akan digeledah. Sun Erluzi bertugas mengemudikan gerbong tersebut. Dari jauh,
dia melihat beberapa gerbong menghalangi lalu lintas di gerbang kota, namun mereka tetap menolak untuk berhenti dan menyerah. Tidak hanya tentara dari pemerintah daerah, tetapi juga geng New Air, yang berpakaian hitam datang menjadi tim keamanan. Tidak, cepat ubah jalan. Liu Heida sangat ketakutan hingga suaranya bergetar, dan dia terus mendesak di dalam kereta. Di sisi lain, Sun Er relatif tenang dan berpura-pura berjalan ke depan beberapa saat sebelum berbelok ke utara. Sial, apa beritanya bocor? Sun Er sedikit cemas, jadi dia berbalik dan kembali ke Garden Alley. Bagaimanapun, ada tempat tinggal di sana. Tapi begitu mereka sampai di jalan menuju Garden Alley, mereka melihat banyak pria berbaju hitam keluar masuk jalan, jelas sedang mencari sesuatu. Sun Er sangat ketakutan sehingga dia segera menoleh dan mulai berjalan di jalan kota kabupaten. Alasan mengapa sejumlah besar tenaga kerja telah ditambahkan ke setiap jalan dan gerbang kota, dan tim keamanan mencari-cari di dalam kota dengan gila-gilaan, justru karena Lin Cuxue telah diculik. Meskipun keenam anak buah New Air telah menjalani pelatihan bela diri dan latihan militer serta memiliki organisasi dasar dan disiplin, mereka bukanlah pengawal profesional. Kebanyakan dari orang-orang ini tidak pernah bersekolah, dan pikiran mereka terkadang kurang fleksibel. Setelah mendengar peluit, tanpa sadar mereka bergegas untuk melihat apa yang sedang terjadi. Alhasil peluit berbunyi tidak menentu, kadang di depan, kadang di belakang, dan ketika hampir menyusul tiba-tiba menghilang. Orang-orang ini saling memandang dan tidak punya pilihan selain kembali, ingin terus berjaga di luar pintu rumah Liang. Untungnya, ada seseorang dengan pikiran tajam dan mata tajam yang menyadari ada yang tidak beres di halaman. Meski pintunya tertutup, terlihat tanda-tanda ada yang memanjat tembok. Nyonya Li, Nyonya Li. Beberapa orang berteriak sekuat tenaga beberapa kali, tetapi tidak ada yang menjawab sama sekali. Baru kemudian orang-orang ini menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ketika mereka membuka pintu, mereka melihat sepotong pakaian yang baru dicuci di tanah, yang kembali berdebu. Ada juga jejak kaki besar seorang pria di tanah di halaman. Sekelompok orang ini tahu bahwa mereka telah menyebabkan masalah besar, jadi mereka berlari ke markas New Air untuk melaporkan berita tersebut. Saat ini, tidak hanya New Air yang ada di dalam rumah, tetapi Liang dan Ma Liu juga ada di sana. Mereka bertiga sedang berdiskusi bagaimana menemukan Liu Heida dan menangkap orang kaya Zhang. Sesuatu yang buruk telah terjadi. Nyonya Li telah diculik. Bersambung.